Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex. Hari ini hari Rabu tanggal 7 Desember 2022. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market indeks dolar atau DXY. Seperti apa perkembangan untuk market indeks dolar saat ini, langsung aja kita lihat di chart. Dan tentunya pasca terjadinya pembentukan bullish engulfing di atas area trendline yang sudah kita tarik garis ya, bisa dilihat di weekly analisa. Dan kemudian kita memiliki target weekly yaitu di atas daripada open weekly 106.062 sampai dengan kisaran 106.899. Ini adalah target weekly kita. Dan tentunya di hari Selasa kemarin terjadi pembentukan candle bullish yang terjadi close di atas low monthly sebelumnya, yaitu di bulan November, dan close di atas daripada low monthly sebelumnya. Ini mengisyaratkan terjadinya kenaikan berlanjut ya. Jadi artinya hari Rabu ini menurut pandangan saya, karena terjadi close di atas low monthly sebelumnya dan kemudian ada bullish engulfing yang terbentuk di atas area trendline, besar kemungkinan titik berikutnya akan dikejar adalah trendline yang di area 50% ya, yang dari pembentukan channel yang sudah kita tarik. Nah, seperti itu gambarannya. Oke. Jadi, menurut saya untuk hari ini insya Allah akan berlanjut naik ya, menuju area target weekly berikutnya. Dan sekarang kita akan turunkan dulu di time frame 4 jam untuk melihat seperti apa ya pembentukan target nantinya. Dan saya melihat ada perubahan struktur ya, yang awalnya membentuk sebuah area base atau artinya rally ya, kemudian membentuk sebuah area base besar, kemudian ini akan terjadi rally berlanjut. Karena saya melihat di time frame 4 jam di sini telah terjadi break di atas level psikologi 105.399 ya. Dan di sini ada level psikologi bawah 105.083. Di sini terjadi false break. Artinya ada dorongan impulsif yang sangat kuat breakout area level psikologi dan level area low monthly sebelumnya di bulan November 105.321. Dan hati-hati juga, di sini ada terjadi yang namanya MA50 yang memberikan potensi apakah akan terjadi penolakan atau retest kembali ke level psikologi atau akan bergerak naik ke atas. Tentunya saya mendapatkan area setelah pasca ini terjadi breakout structure ya. Oke, saya tandain dulu. Ini ada breakout structure, kemudian sebentar, ini ada breakout structure. Menandakan saya melihat ada area order block di time frame 4 jam yaitu di wilayah ini. Oke, ini adalah area order block. Sebelumnya di sini ada rising wedge ya, kemudian terjadi penurunan setelah pasca bearish engulfing dan terjadi penurunan dan terjadi bullish engulfing ya, tepat di area order block time frame D1, maka di sini terjadi kenaikan. Maka menurut saya, pandangan saya, harga akan kecenderungannya menuju wilayah order block berikutnya, yaitu di kisaran area ini. Sebentar, saya tandain dulu ya. Ini order block di time frame 4 jam ya. Oke, ini saya tandain areanya berkisaran, sebentar, yaitu area ini menjadikan titik order block yang di bawah 106.291. Oke, ini ada area order block. Kemudian yang di atas ada posisi sebelumnya 107.148. Oke, itu range area yang akan dikejar untuk bisa hari ini ataupun sampai dengan hari Kamis besok atau sampai dengan hari Jumat. Minimal kita memiliki target tertinggi untuk high weekly seperti itu. Dan saya juga bisa ukur, ini saya akan ukur ya dengan teknik lain, yaitu saya ukur dari titik terendahnya di sini, oke, titik terlow terakhir sampai dengan high-nya ya, high terakhir di sini, oke. Dan kemudian saya copy, saya pindahkan seperti ini. Nah, ternyata tepat betul-betul area order block yang di bawah adalah target untuk hari ini atau sampai dengan hari Kamis besok. Saya akan tandain juga ini adalah wilayah target terdekatnya ya, yaitu di area 106.291. Ini menjadikan target dari pergerakan untuk indeks dolar itu sendiri. Oke, ini targetnya ya, itu ya. Jadi, menurut gambaran saya, karena di sini sudah ada dorongan, Anda bisa lihat ini juga ada pattern terbentuk ya, selain impulsif bullish yang terjadi kenaikan. Anda bisa lihat pergerakan di hari kemarin itu membentuk sebuah
potensi area base, tapi time frame 4 jam terlihat di sini ada mother bar ya yang berpotensi turun. Oke, ada mother bar, kemudian ada inside bar. Oke, candle hijau, dan kemudian candle berikutnya adalah impulsif bullish. Maka di sini saya katakan di tengah-tengah tren dari pergerakan ini ya, rally base rally, ada pembentukan 3 inside up yang artinya akan ada dorongan naik menuju wilayah 106.291 sampai dengan open weekly 106.062. Targetnya sampai wilayah ini. Oke, sekarang kita turunkan dulu di time frame 1 jam untuk melihat secara detail daripada pergerakan indeks dolar itu sendiri. Sebelum saya melanjutkan untuk analisa ya di time frame 1 jam, di sini sebelumnya saya akan bahas dulu untuk kalender ekonomi hari ini, yaitu tanggal 7 Desember 2022, di mana nanti malam akan rilis non-farm productivity ya. Ini per kuartal akan rilis malam ini pukul 20.30. Di mana dampaknya sih middle impact ya dari data sebelumnya di sini 0,3% yang akan diprediksi menjadi 0,6%. Ada peningkatan, ada kenaikan dari data sebelumnya. Secara grafik kalau kita lihat mengidentifikasi bahwasanya kalau datanya ya bagus di atas 0%, ya, maka menunjukkan positif untuk indeks dolar itu sendiri. Ya, jadi productivity non-farm ini ya, non-farm productivity ini adalah produktivitas non pertanian yang mengukur perubahan tahunan dalam efisiensi tenaga kerja saat memproduksi barang dan jasa. Dan di sini tidak termasuk industri pertanian. Produktivitas dan inflasi terkait tenaga kerja terkait secara langsung penurunan produktivitas pekerja setara dengan kenaikan upah mereka. Oke. Angka yang lebih tinggi dari perkiraan ya harus dianggap positif ya atau bullish untuk USD. Sementara angka yang lebih rendah maka diperkirakan diambil sebagai negatif untuk indeks dolar itu sendiri atau USD. Jadi untuk saat ini yang di data yang ada, data sebelumnya adalah 0,3%, diprediksikan naik menjadi 0,6%. Artinya akan ada pertumbuhan ya, kenaikan di non-farm productivity yang memiliki dampak kepada USD atau indeks dolar itu sendiri akan terjadi kenaikan. Oke, ini akan rilis pukul 21.30 ya, atau untuk di tempat kita adalah 20.30 ya waktu Indonesia bagian barat. Dan kemudian yang kedua ya, yaitu unit labor cost ya. Unit labor cost ini sendiri diperkirakan data sebelumnya adalah 3,5%, diprediksikan turun menjadi 3,1%. Artinya di sini kalau kita perhatikan memang ada penurunan ya untuk unit labor cost secara kuartal ketiga. Dari start dia bulan 6 tanggal 2 itu terjadi penurunan ya, terus tiap bulan sampai dengan penurunan tajam terjadi itu di bulan kemarin, bulan November ya. Dari data sebelumnya adalah 8,9%, prediksinya 4,1%, tapi turunnya drastis 3,5%. Dan diprediksi untuk hari ini nanti ya, di bulan Desember ini data yang rilis 3,5% diprediksikan turun menjadi 3,1%. Maka jika mana ini terjadi akan membuat indeks dolar akan terjadi pelemahan. Tapi di sini middle impact juga ya dampaknya. Jadi yang dimaksud dari unit labor cost ini adalah unit biaya tenaga kerja, mengukur perubahan tahunan dalam harga yang dibayarkan bisnis untuk tenaga kerja. Tidak termasuk industri pertanian. Ini adalah indikator utama inflasi konsumen ya, pembacaannya yang tadi yang saya maksud ya. Jadi kalau datanya di atas daripada yang diramalkan ya atau prediksi, maka bagus untuk indeks dolar. Tapi kalau datanya di bawah daripada yang diprediksi, maka terjadi penurunan pada indeks dolar. Tapi ya kalau kita lihat di sini datanya adalah 3,5%, prediksinya turun menjadi 3,1%. Dan dari dua informasi berita ini saling berlawanan ya, hasilnya 50-50. Tapi nanti kita lihat ya kondisi dan dampaknya seperti apa. Jika mana terjadi penguatan data dari dua informasi ini, maka akan mendorong indeks dolar akan terjadi penguatan. Oke, jadi ini data yang bisa saya sampaikan untuk kalender ekonomi malam ini ya. Insya Allah nanti saya akan update ya di Telegram daripada ZF Brotherhood. Oke, thank you buat semuanya. Sekarang kita akan berlanjut di analisa teknikal di time frame 1 jam. Oke, untuk di time frame 1 jam ya, ini saya melihat
ada posisi pergerakan minor trend ya setelah pasca breakout area level psikologi 105 ya, poin 399. Ada dua informasi di sini. Yang pastinya pertama ada false break di sini, kemudian dia turun, ada false break lagi di sini, kemudian dia naik, dan tentunya ini sudah ada dua informasi candle setelah pasca impuls candle bullish pin bar ya, kemudian ada impulsif bullish break di atas 105.399 dan ada impulsif bullish. Maka ini adalah pembentukan area base ya yang perlu kita tandain ya. Ini ada area base, yaitu sebentar, ini saya pindah ya. Ini area level psikologi atas di sini ya, yang memiliki range yang sangat kecil ya. Kemudian yang di bawah adalah ini, saya tandain juga. Ini pergerakannya di time frame 1 jam sebelum terjadi penutupan, membentuk sebuah area base, rally base, kemudian rally. Besar kemungkinan akan menuju wilayah, yaitu menguji pertama adalah open weekly 106.062 sampai dengan 106.291. Tapi apakah dia akan koreksi dulu baru dia naik? Ya tentunya apapun tuh bisa terjadi ya. Apapun tuh bisa terjadi, tapi saya melihat juga di sini ada membentuk sebelumnya ini kayaknya membentuk chart pattern broadening ya. Anda bisa lihat sebentar. Ini saya tanda-tandain dulu ya. Ini trendline atas, next yang akan dikejar ini. Oke, ini trendline atas, kemudian saya mendapatkan trendline bawah adalah ini. Ya, ini adalah chart pattern broadening yang membentuk sebuah potensi low yang makin menurun, high yang makin meninggi. Ya, artinya di situ. Jadi ada berpotensi di mana pergerakan selanjutnya ya tinggal tunggu break area trendline ini. Oke, ini ya kondisinya. Ada chart pattern broadening di mana dari dia bergerak naik kemudian membentuk high ya, high di sini, kemudian dia membentuk low di sini, kemudian dia high lagi ya, membentuk higher high baru di sini, tapi dia membentuk lower low baru. Di bawahnya ini baru, ini posisinya dia bergerak naik yang cukup signifikan. Dan tentunya selalu saya sering informasikan ketika ada pembentukan area build up, ini membentuk sebuah build up atau area base ya, yang terdekat dengan area trendline, biasanya ini akan terjadi kenaikan jika bergerak di area mendekati area trendline ya, atau biasanya saya resisten, ada build up, itu memberikan informasi yang sangat kuat akan terjadi kenaikan. Maka saya lihat ini juga open hari ini ya, ini sudah terjadi open ya 745 untuk indeks dolar, sudah terjadi open, terjadi gap up, itu ini ya ada hijau kecil nih, itu menandakan ada potensi kenaikan karena build up ini menginformasikan jika mana terjadi build up di wilayah, perhatikan ya, di wilayah area yang terdekat dengan trendline atau resisten, itu akan terjadi kenaikan. Jadi kesimpulannya menurut saya untuk indeks dolar hari ini akan terjadi kenaikan. Baik dia ini karena ada gap up ya, maka saya biasanya katakan setelah terjadi gap up seperti ini akan terjadi penurunan dulu, menutup gapnya ini ya, maka masih bergerak tapi batasannya hanya sebatas level psikologi. Ini gambaran saya, oke? Batasannya sampai level psikologi, baru dia akan bergerak naik menuju area berikutnya ya, yang sudah kita targetkan yaitu di 106.291. Itu targetnya ya. Tapi tetap harus diperhatikan juga level psikologi bawah ini. Artinya nanti kalau dorongannya ternyata impulsif bearish di bawah ini ya, di bawah ini nih, maka dia juga bisa retest mendekati wilayah low monthly sebelumnya ya, baru dia akan naik. Tapi kecenderungannya menurut saya masih kecenderungan naik. Cuman untuk kita memperhatikan terjadinya pelemahan nantinya, kalau terjadi maka menandakan impulsif bearish bergerak di bawah area level psikologi. Tandanya itu aja. Jadi kalau nanti ini ada impulsif bearish bergerak di bawah level psikologi, menandakan ada pelemahan indeks dolar sementara menuju low monthly sebelumnya. Tapi kalau ini tidak terjadi, maka besar kemungkinan ini akan breakout area trendline dan menuju target berikutnya. Yang pasti secara garis besar untuk indeks dolar menurut gambaran saya masih kecenderungannya adalah naik. Oke, tinggal dia harus menentukan menguji wilayah level psikologi atas yang ini sampai dengan area trendline. Jika mana impulsif bullish terjadi, 2 kali impulsif bullish, maka saya pastikan harga akan kecenderungannya adalah naik. Karena open daripada indeks dolar hari ini sudah terjadi gap up
maka berdampak kepada lawannya yaitu XAUUSD, Euro, GBP, AUD akan terjadi penurunan. Oke, secara teknikal seirama ya, sesuai ya, sangat make sense dan semoga ini bermanfaat. Dan jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Setelah jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.